Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tidak kuat menanjak, mobil angkot terguling di Jalan Desa Sukarendah, Kabupaten Lebak. Korsleting listrik, gudang di perumahan Cibadak, Kabupaten Lebak terbakar. Petani di Lebak gunakan drone untuk menyiram tanaman jagung. Pertanian dengan menggunakan teknologi semakin digalakkan untuk memudahkan petani dan bisa meningkatkan hasil. Seperti yang dilakukan petani jagung di Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak. Petani di Maja menggunakan pesawat tanpa awak atau drone untuk menyiram tanaman jagung. Dengan kapasitas penyimpanan air sebanyak 30 liter, drone bisa melakukan penyemprotan di beberapa titik lahan pertanian. Penyemprotan menggunakan drone ini dilakukan untuk mengatasi kekeringan akibat kemarau berkepanjangan. Pemanfaatan drone untuk pertanian ini diinisiasi oleh Kontak Tani Nelayan Andalan Provinsi Banten. Diharapkan dengan adanya pemanfaatan teknologi, hasil pertanian yang dihasilkan akan semakin meningkat. Ada instruksi dari pusat jadi sebagai ketahanan pangan. Kedua, dari segi kami para petani, jagung itu kan umurnya itu hanya 4 bulan, itu bisa jadi duit. Itu Pak. Terus dari pemasarannya juga, kita nggak kesusahan dari gudang. Jadi gudang, mau gudang gede, mau gudang yang punya ternak, alhamdulillah dari segi pemasaran sekarang jagung nggak kesusahan. Jadi intinya gampang untuk kami jual si hasil panennya. Kegiatan hari ini yaitu kita dari pihak provinsi hadir untuk petani di Maja karena yang tadi saya bilang kita sedang ada dalam kondisi El Nino kekeringan, makanya hari ini kita melakukan penyemprotan sekaligus penyemprotan untuk lahan dan pestisida. Apakah itu permintaan dari para petani, Pak? Ya, betul. Itu permintaan dari para petani di Maja. Program penyemprotan dengan menggunakan drone ini diharapkan tetap dilakukan terus-menerus, terutama saat musim kemarau, karena masih sangat dibutuhkan para petani. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Para pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintahan Kota Tangerang memiliki cara lain untuk mengatasi stunting. Mereka secara sukarela mengumpulkan telur ayam di Selasar Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu upaya preventif menekan bertambahnya jumlah kasus stunting yang terjadi di daerah tersebut. Setiap 1 orang pegawai mengumpulkan 1 butir telur dengan target sekitar 10.000 telur dalam 1 minggu. Selanjutnya, telur ayam yang sudah terkumpul tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Adalah untuk terus meningkatkan gizi pertumbuhan bagi anak-anak kita, sehingga bayi-bayi yang ada, balita yang ada tidak jatuh ke status gizi kurang. Untuk target ke depan Pak, dalam seminggu ini berapa banyak yang akan dikumpulkan Pak rencananya? Target kita dalam seminggu 10.000. Okay. Menurut data Dinas Kesehatan Kota Tangerang, terdapat 4,9% atau sekitar 3.305 anak di Kota Tangerang masuk dalam kategori stunting. Juni, ya per Juni itu artinya setelah kita melakukan gertak kantas, kemarin kan sudah diumumkan bahwa angka prevalensi stuntingnya di angka 4,9%. Ya, artinya ada 3.751 anak ya yang masuk ke dalam kriteria stunting. Tapi itu pun kan baru data data screening ya. Jadi harus tetap dilakukan rujukan ke rumah sakit untuk dilihat, divalidasi, dipastikan lagi gitu ya oleh dokter-dokter yang ada di rumah sakit. Makanya kita kan ada kerjasama dengan rumah sakit. Upaya pencegahan stunting terus dilakukan termasuk melalui program pengumpulan telur ayam guna membantu tambahan asupan gizi masyarakat. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.
Untuk meningkatkan minat baca di masyarakat, pemerintah Kota Tangerang Selatan bersama Ormas Muhammadiyah resmikan Taman Bacaan Masyarakat dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Senior Center di Aula Gedung Dakwah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tangerang Selatan. Taman bacaan ini disediakan untuk para orang tua yang ingin mendalami pendidikan agama serta pelatihan keterampilan sejalan dengan program Kota Tangerang Selatan. Menurut Wali Kota Tangerang Selatan, kualitas penduduk Kota Tangerang Selatan untuk jangka panjang akan terus berkembang, diantaranya dikarenakan kesehatan semakin baik, gizi yang baik, serta ilmu pengetahuan yang berkembang. Hal ini dikarenakan adanya taman bacaan masyarakat. Di Tangerang Selatan sudah ada ratusan taman bacaan masyarakat dan juga kelompok masyarakat gemar membaca yang membantu masyarakat lain ikut gemar membaca. Statistik kami bahwa penduduk Kota Tangerang Selatan nanti ke depan itu dalam desain rencana pembangunan jangka panjang ya 2045 itu penduduknya akan banyak ke atas karena kesehatan yang semakin baik, kemudian juga asupan makanan yang semakin bergizi, ilmu pengetahuan yang semakin menambah sehingga nanti banyak penduduk usia lansia. Nah di situ di titik itu kita harus pemerintah Kota Tangerang Selatan harus sudah mampu melayani penduduk-penduduk usia senior. Diharapkan dengan adanya taman bacaan ini bisa untuk membantu masyarakat meningkatkan ilmu pengetahuan, baik agama maupun kehidupan sosial. Rencananya Pemkot Tangsel akan memperbanyak taman bacaan masyarakat dan PKBM Senior Center di 7 kecamatan yang ada di Kota Tangerang Selatan. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.